Ini untuk contoh desain busana yang menggunakan garis princess. Lalu sebelum kita membuat polanya, kita itu harus menganalisis terlebih dahulu. Oke, nah jadi untuk busananya ini berbentuk dress. Untuk analisisnya berbentuk dress, lalu dia itu tanpa lengan, dress karena dia tuh bagian atas sama bawah itu nyatu, gak ada pisahan di pinggangnya gitu. Nah, dia tanpa lengan, terus menggunakan garis leher asli, lalu di sini menggunakan garis princess yang dimulai itu dari bahu. Nah, lalu menggunakan rok setengah lingkar. Roknya ini lebar itu, kira-kira rok setengah lingkar. Dan untuk bukaannya itu dia di belakang. Oke, tadi kita sudah membuat analisisnya, lalu kita membuat perbandingannya. Nah, untuk jatuhnya puncak garis princessnya ini itu kan di bahu, dan ini tuh kira-kira setengah panjang bahu, jatuhnya tepat di setengah panjang bahu, lalu melewati puncak dada, terus menuju pinggang, lalu baru ke bawah roknya. Kalau sudah siap, lalu kita buat polanya. Yang perlu disiapkan itu pola dasarnya, pola depan dan belakang. Nah, ini untuk karena garis princess dari bahu, jadi bahunya kupnat itu kelutup dan pindah ke sisi. Kupnatnya pindah ke sisi. Nah, kalau sudah kita jiplak atau ini kita lem saja. Ini sudah untuk pola dasarnya, untuk pola dasar depan dan belakang. Lalu kita akan membuat pola dressnya. Oke, sudah siap untuk pola dasar bagian depan dan pola dasar bagian belakangnya. Lalu sekarang kita buat polanya. Di sini kita menggunakan pola 1/4, lalu kita turunkan dulu 2 cm dari karung lengannya ini. Kita turunkan 2 cm. Ini lalu dilebarkan juga 2 cm. Ini 2 cm. Ini 2 cm. Juga ini 2 cm, masing-masing 2 cm. Oke, sudah. Lalu kita garisin. Untuk karung lengannya kita buat lagi lengkungannya mengikuti yang sudah kita turunkan ini 2 cm ini. Kita bentuk. Nah, sudah. Nah, kita buat untuk bagian roknya. Nah, itu untuk panggulnya. Untuk tinggi panggulnya itu 19. Sini kita buat tinggi panggulnya itu 19. Ini jelek. Ini tinggi panggulnya itu 19. Berarti di sini kita langsung garisin aja. Ini tinggi panggulnya itu 19. Lalu untuk lingkar panggulnya itu 24, terus dilebarin itu 2 cm jadi 26. Ini 26. Lalu kita satukan garis dari sini ke sini. Kita buat garis. Sudah, lalu kita buat kupnatnya. Itu ini kita cari tengah-tengahnya, lalu dia turun waktu kupnatnya itu 13 cm. Ini 13. Tarik garis, kita sambungkan dari kupnat yang badan. Kita sambungkan. Oke, sudah. Lalu untuk panjang roknya itu di sini kira-kira panjang roknya itu adalah selutut. Jadi kita buat kira-kira sampai selutut panjangnya. Selutut itu kira-kira 50 cm. Jadi dari sini hitungnya dari garis pinggang ini ke bawah itu 50 cm. Oke, berarti di sini. Lalu bikin garis, terus samping itu sama
seperti apa ukuran dari lingkar panggulnya ini. Nah, lalu dari sini kita tarik garis lurus saja. Nah, sudah. Untuk pola bagian depannya, lalu kita bikin pola bagian belakangnya. Nah, untuk pola bagian belakangnya sama di sini kita turunkan 2 cm, lalu dilebarkan juga 2 cm. 2 cm. 2 cm. Oke. Lalu ini juga 2 cm. Oke. Tarik garis. Ini tinggi panggulnya itu 19. Nah, untuk lingkar panggulnya itu biasanya dikurang 2 dari lingkar panggul bagian depan. Berarti ini tadi 24, berarti ini itu 22. Terus ini kita garisin. Ini untuk lingkar panggulnya. Garisin, diketemukan. Terus untuk panjang roknya ini itu sama, berarti 50. Kakaknya sama kayak panggulnya. Tarik garis terus saja. Salah benar dong. Karena nanti bukaannya di belakang, dia akan menggunakan resleting. Jadi di sini kita beri jarak kampo itu sekitar kira-kira 3 cm. Sini ini 3 cm. Udah, tarik garis. Membuat resletingnya nanti. Nah, sudah. Setelah itu kita buat untuk garis princessnya. Nah, ini untuk garis princessnya kan untuk ujung puncaknya itu kira-kira setengah panjang bahu. Lalu kita temukan garisnya ke pinggang. Lalu ke bawah sampai ke panjang rok. Nah, ini untuk garis princessnya. Nah, ini nanti untuk kupnotnya ini dibuang aja. Nah, kita menggunakan garis princess saja. Nah, oke. Nah, terus karena roknya itu dia ngembang di bawah, jadi kita pecah bagian bawahnya ini, kita pecah. Nah, ini untuk pecah bagian roknya itu nanti. Ini buat roknya kita nggak kesini, itu kira-kira 4 cm, lalu naik 1 cm. Ini tarik garis dari sini ke 4 cm nya ini. Nah, lalu dibuat ini buat loknya. Oke, sama juga yang ini buat yang belakang juga kita pecah juga.
Oh iya, ini untuk kupnatnya belum. Untuk kupnatnya juga sama, ini turun 13 buat garis kupnatnya kita satuin. Nah, ini kan udah ketemu nih, ya kan? Nih kira-kira di sini, dari sini tinggal kita terusin aja. Nih garisnya dari kupnat sini ke bawah, rok. Nah, ini untuk garis princess belakang, ini dibuang aja nanti. Lalu kita buat pecah roknya. Nah, ini untuk roknya juga nanti dipecah. Nah, ini udah selesai. Lalu kita pecah polanya. Ini bakal jadi 1, 2, 1, 2. Jadi nanti bakal ada 4 pecahan gitu. Ini dijiplak buat pecahnya. Ini aku pakai kertas roti karena adanya kertas roti. Oke, jadi ini adalah pola setelah dipecahnya. Nah, ini yang saya tandai dengan warna merah. Ini untuk pola bagian depannya, dan yang warna biru itu untuk pola bagian belakangnya. Nah, ini untuk pola bagian depannya, ini sudah saya tutup kupnatnya. Yang tadinya itu di sini itu kan terdapat kupnat. Nah, di sini terdapat kupnat. Nah, ini kupnatnya sudah saya tutup karena nanti kita tidak perlu memakai si kupnatnya ini. Gitu. Nah, ini untuk pola bagian depannya, dan ini saya kasih tanda garis titik karena ini itu adalah lipatan nih, karena untuk bagian depannya ini dia tidak ada potongan ya, untuk model bagian depannya. Nah, sedangkan bagian belakangnya dia ada potongan karena nanti akan menggunakan resleting. Nah, ini untuk bagian belakangnya nih dia potongan karena nanti akan dipakaikan resleting. Nah, ini untuk bagian roknya juga sudah saya lebarkan. Ini sudah dilebarkan. Ini saya melebarkannya tuh sekitar 3 cm. Ini jadi nanti roknya itu bakal jatuh gitu lebar. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.